Jangan pernah merasa paling benar sendiri, karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Teman-teman, bertemu saya lagi. Sudah lama saya tidak melakukan monolog saya. Monolog gue bahasa Betawinya, monolog gue. Kali ini saya akan bermonolog tentang beberapa tokoh ya. Nggak banyak sih, tapi menurut saya tokoh ini senior dan saya rasa sebenarnya beliau ini sudah harus berpikir panjang ketika mendiskreditkan salah satu ras ya, salah satu ras. Di sini yang saya sebut adalah ras Arab. Jadi ada beberapa tokoh yang sering menyudutkan, mendiskreditkan saudara-saudara kita yang berras Arab ya. Siapakah tokoh itu kita tidak perlu cerita, yang jelas pernyataan-pernyataan beliau ini cukup viral di media sosial maupun media online maupun media mainstream. Bagaimana mereka benar-benar sebenarnya menurut saya itu adalah pernyataan-pernyataan rasis sebenarnya menurut saya, atau beraroma rasis, bisa disebut beraroma rasis. Karena seperti kita tahu, ketika kita menyebut Arab itu pasti yang ditunjuk, yang dimaksud adalah ras Arab. Karena Arab tidak punya negara, satu Arab tidak punya negara, kecuali ketika berbicara menyebut nama Arab Saudi, itu berbeda. Arab Saudi adalah negara. Tapi kalau menyebut Arab itu artinya menyebut ras Arab. Pernyataan-pernyataan seperti apa? Yang satu ini mau lewat. Ada beberapa pernyataan-pernyataan ya yang sering kita dengar di media online maupun di media online yang akhirnya viral di media sosial. Awalnya pasti media online karena tokoh-tokoh tersebut berbicaranya melalui media online dan viral di media sosial. Yang saya sayangkan adalah itu tadi, ketika mereka menyebut kata Arab, itu mereka lupa bahwa Arab itu adalah etnis. Ya, Arab itu adalah etnis, bukan negara, bukan juga ormas. Jadi pernyataan-pernyataan yang menyudutkan Arab itu sebenarnya hampir bisa beraroma rasisme, karena Arab itu bukan negara. Arab itu bukan negara. Misalnya pernyataan bahwa budaya Arab itu lebih jelek atau lebih tidak baik, atau budaya Indonesia lebih baik daripada budaya Arab, misalnya seperti itu ya. Itu sebenarnya pernyataan-pernyataan yang sebenarnya menyentuh
menyentuh domain rasisme, karena yang disebut Arab di sini bukan negara, di sini adalah ras, gitu ya, etnis, ya. Apalagi misalnya menyebut budaya Indonesia atau budaya Nusantara itu lebih baik daripada budaya Arab. Pernyataan tersebut kalau ditanya maksudnya apa, karena pasti maksudnya itu pasti mendiskreditkan salah satu etnis tersebut kan, etnis Nusantara maupun etnis Arab, kecuali bilang misalnya gini, budaya Korea, budaya nasional kita lebih baik daripada budaya Korea. Itu oke-oke saja, karena di Indonesia tidak ada orang Korea ya. Kalaupun ada ya cuma sedikit sekali gitu, dan tidak punya sejarah dengan bangsa ini. Sedangkan etnis Arab itu mempunyai sejarah yang panjang, sejarah yang sangat panjang dengan NKRI. Bahkan orang-orang Arab, etnis Arab di Nusantara tahun 1934 itu sudah melakukan Sumpah Pemuda untuk setia kepada negara Indonesia. Dan banyak juga orang-orang Arab, etnis Arab di Nusantara yang cukup banyak jasanya untuk negara ini, untuk Indonesia. Siapakah mereka yang beretnis Arab dan punya banyak catatan-catatan jasa kepada NKRI? Tunggu yang satu lewat. Oke, teman-teman, mau tahu siapa saja saudara-saudara kita yang beretnis Arab dan punya jasa besar terhadap NKRI? Ya, sebut saja mereka-mereka yang sudah berdaulat, bersumpah untuk negara Indonesia di tahun 1934, yaitu Sumpah Pemuda Arab 1934. Ya, salah satunya kakeknya Anies Baswedan, ya. Ayat Baswedan adalah salah satu tokoh etnis Arab yang ikut punya peran dalam mendirikan republik ini. Ada satu lagi yang mungkin banyak kita sering dengar namanya, yaitu Raden Saleh. Raden Saleh itu orang Arab, etnis Arab, ya. Dia Habib bin Yahya namanya, Bustaman bin Yahya. Jadi dari Fam bin Yahya, dia seorang Habib, dan dia adalah, menurut saya, dia adalah satu-satunya artis Indonesia yang go internasional pertama kali. Dan sampai saat ini belum ada artis ini kan banyak ya, bisa pelukis, bisa musisi, ya, artis kan seniman. Nah, Raden Saleh ini adalah seniman. Belum ada saat ini seniman sebesar Raden Saleh. Belum ada yang kelasnya punya bobot seperti Raden Saleh. Sampai saat ini belum ada, gitu. Bahkan pelukis-pelukis Nusantara pun mengakui lah, pasti di Indonesia maestro pelukis ya Raden Saleh, dan beliau adalah Habib bin Yahya, namanya Bustaman bin Yahya, dikenal sebagai nama Raden Saleh, gitu. Salah satunya Raden Saleh. Ada lagi, salah satunya lagi, ada Habib juga nih, Habib juga, namanya Hamid Al-Ghadri. Apa jasa beliau? Hamid Al-Ghadri mendesain, perancang lambang burung Garuda. Jadi kalau teman-teman belum pada tahu, yang merancang lambang burung Garuda itu saudara kita semua yang beretnis Arab yang bernama Hamid Al-Ghadri. Habib beliau tuh. Banyak lagi lah sebenarnya contoh-contoh. Kalau kita sebutin sekali nanti dalam satu episode saja lah, satu episode khusus yang membahas soal perjuangan saudara-saudara kita yang beretnis Arab dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi menurut saya pernyataan bahwa budaya Indonesia itu lebih unggul atau lebih baik daripada budaya Arab, itu pernyataan yang nggak penting. Bahkan justru malah itu pernyataan yang menurut saya memecah belah, gitu loh. Apakah ketika pernyataan itu diutarakan, apakah tidak berpikir
bahwa mereka-mereka saudara-saudara kita yang WNI yang beretnis Arab akan tersinggung. Gitu loh, teman-teman. Ada yang mau lewat satu ini. Jadi teman-teman, saya bukannya meremehkan budaya Nusantara atau budaya Indonesia, tidak. Tapi membandingkan antara budaya Arab dan budaya Indonesia, ketika itu disebut Indonesia gitu ya. Indonesia itu kan baru, NKRI kan baru berumur 75 tahun gitu, sedangkan Arab itu udah 1000 lebih tahun. Mereka tuh sudah beradab 1000 tahun lebih. Jadi membandingkan, ketika mengungkapkan budaya Indonesia lebih baik daripada budaya Arab, yang dimaksud ini Arab apa gitu loh? Arab Saudi kah gitu kan? Atau ya pasti kalau hanya disebut Arab saja ini etnis gitu, etnis Arab. Dan sebelum ada Indonesia, ya, sebelum ada Indonesia nih, saya kasih tahu, sebelum ada Indonesia, budaya yang kuat di Arab itu adalah budaya bahasa, peradaban bahasa. Jadi sebelum ada, bahkan sebelum ada Mojopahit, mungkin bahkan sebelum ada Mataram kuno ya, sebelum ada Mataram kuno, sebelum ada Mojopahit, bahasa Arab itu menjadi pilihan Tuhan Allah untuk menjadi bahasa Al-Quran itu karena dari budaya berbahasa itu memang Arab itu adalah, bisa disebut Arab itu adalah nenek moyang kesusastraan, nenek moyang sastra dunia. Jadi sebelum Inggris bersastraria, sebelum Eropa bersastraria, budaya sastra itu sudah sangat terkenal di Arab sebelum Nabi Muhammad ada. Maka dari itu Allah menurunkan Islam itu di Arab. Karena saat itu di dunia bahasa yang paling canggih itu ya bahasa Arab saat itu. Saat itu budaya yang tren adalah sastra. Maka dari itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan sastra yang baik. Ya, perhatikan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang sudah memiliki rima, dalam bahasa Inggrisnya rhyme. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ada lagi, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi belakangnya de semua. Itu namanya rima dalam bahasa sastra ya. Dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan rhyme. Di Inggris, di Eropa itu ada baru sekitar 1200, 1300, 1400. Di Arab itu sudah ada, zaman Nabi Muhammad sudah ada, bro. Menurut saya merendahkan budaya Arab itu menurut saya agak-agak gimana gitu ya, agak-agak ya. Sebenarnya yang bisa berbicara budaya mana lebih unggul, ya harusnya yang berbicara tuh budayawan yang lebih paham soal budaya gitu, bukan agamawan. Karena agamawan ya ahli bidang hadis dan Quran, jangan menyentuh wilayah budaya, karena budaya itu ahlinya ya budayawan gitu. Lagian gak penting juga gitu loh membanding-bandingkan budaya ini lebih baik, budaya ini lebih baik gitu loh. Justru kita ini harus waspada terhadap budaya-budaya satu ya, budaya maling. Bahaya, itu budaya maling, itu budaya. Korupsi itu adalah hasil daripada budaya maling. Itu budaya mana itu? Ya kan? Kita nggak bisa sebut itu budaya kita atau budaya siapa-siapa, tapi
pada faktanya budaya maling itu ada, sehingga banyak pejabat menjadi korupsi. Budaya preman, ya, preman itu juga budaya. Karena apa? Karena ketika dia menjadi pejabat, menjadi aparat, dia pasti akan melakukan abuse of power karena budaya preman yang biasa dia lakukan. Budaya menjilat, itu udah menjadi budaya itu menjilat. Asal bapak senang menjilat, itu budaya jelek itu. Itu yang harusnya lebih diketengahkan daripada merendahkan budaya Arab, ya. Lebih baik kita bicara soal budaya-budaya yang jelek yang ada di sekitar kita yang paling dekat gitu. Ngapain kita ngomongin budaya Arab itu jelek atau tidak lebih baik daripada budaya nasional, budaya Indonesia. Budaya menjilat itu jelek. Budaya munafik itu juga jelek. Kebiasaan jadi budaya munafik itu akhirnya. Sehingga ulama-ulama hanya berfatwa asal penguasa senang. Sekarang ini lagi tren. Karena apa? Karena penguasanya nggak suka orang Arab. Jadi ketika ada statement-statement yang berbicara merendahkan Arab, penguasa senang. Gitu. Ada lagi budaya yang patut kita waspadai. Budaya suap. Itu budaya siapa coba budaya suap itu? Suap menyuap. Semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Itu budaya jelek yang ada di dekat kita. Itu budaya suap, itu budaya jelek. Kok nggak itu yang diketengahkan? Kenapa kok harus menjelek-jelekan budaya Arab? Padahal budaya suap itu ada di sekitar kita. Atau ini yang bisa menjadi budaya, yaitu merasa dirinya dan golongannya adalah yang paling benar, yang lainnya salah. Cuman ormas kita yang benar, kita yang benar, yang lain salah. Ya, ini bahaya, bisa jadi budaya yang jelek, budaya yang merusak ini, menganggap dirinya paling benar dan golongannya paling benar. Ini budaya yang merusak. Jadi sebenarnya banyak hal-hal budaya jelek yang ada di sekitar kita yang perlu diketengahkan gitu. Kenapa kok membanding-bandingkan antara budaya ini lebih baik, budaya ini lebih baik? Kan jadi nggak bijak. Misalnya gini, budaya Jawa tuh lebih baik loh daripada budaya Sunda. Kan orang Sunda tersinggung pasti kan. Misalnya ngomong budaya Batak itu lebih tinggi daripada budaya Jawa. Kan orang Jawa tersinggung. Berbicara budaya Indonesia lebih baik daripada budaya Arab. Ini pernyataan yang tidak mendasar. Tapi ya nggak apa-apa yang ngomong bukan budayawan, ya kan? Kecuali yang ngomong budayawan, nggak apa-apa. Kalau yang ngomong bukan budayawan ya kita maklum karena bukan bidangnya. Ada orang profesor doktor tapi di bidang Quran dan hadis, bukan di bidang budaya. Jadi memang ya tidak pantas ketika bicara soal budaya mana yang lebih unggul. Begitu. Oke teman-teman. Sampai di sini monolog gue. Sampai ketemu lagi di monolog gue berikutnya. Sukses terus, Caller Eddie.